Ini tentang Anies Baswedan yang melaksanakan kampanye politik dalam membangun Papua melalui pendidikan dan juga keadilan. Papua sebagai bagian integral dari Indonesia telah menjadi sorotan perhatian dalam setiap pemilihan presiden. Salah satu calon presiden Anies Baswedan nomor urut 1 dengan lugas menyatakan bahwa kunjungannya ke Papua bukan kali pertama melainkan sebagai kelanjutan dari gerakan kemanusiaan yang sudah berlangsung selama lebih dari 14 tahun. Dalam penggalan pernyataannya di Kota Sorong, Anies menyoroti kerja keras Gerakan Indonesia Mengajar yang telah menjangkau pelosok-pelosok terpencil di Papua. Upaya ini menurutnya bukan sekedar retorika kampanye Pilpres, melainkan perjuangan nyata yang telah ia dan juga timnya lakukan sejak tahun 2010. Guru-guru Indonesia Mengajar dikirim ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, bahkan dengan menghadapi tantangan seperti minimnya sinyal telepon, keterbatasan listrik, dan juga perjalanan jalan kaki hingga 18 jam. Anies menjelaskan bahwa kehadirannya sebagai kontestan Pilpres 2024 adalah peluang untuk melanjutkan perjuangan menangani ketimpangan. Gerakan kemanusiaan yang telah berjalan selama bertahun-tahun akan diteruskan melalui perjuangan politik dengan harapan mampu menciptakan kebijakan yang berdampak lebih besar dan juga lebih cepat. Anies tidak hanya berbicara tentang permasalahan pendidikan di Papua, tetapi juga tentang pengembangan potensi orang asli Papua. Saya bersyukur bisa kembali di sini. Kami tiba tadi barusan, tapi ini adalah kunjungan yang kedua di sini. Tahun 2016, ya saya datang di sini dan senang sekali sekarang bisa kembali lagi ke tanah ini. Dan saya menyaksikan kemajuan. Tapi tadi sudah mendengar dari para kepala suku harapan. Kita menginginkan agar rakyat di Papua merasakan kesejahteraan yang sama dengan yang lain. Dalam pernyataannya, Anies menyatakan keyakinannya bahwa banyak orang Papua yang memiliki potensi untuk menjabat sebagai menteri jika ia terpilih sebagai presiden. Namun, ia menegaskan bahwa prinsip pemilihan menteri tetap berdasarkan kompetensi, relevansi bidang, dan juga integritas. Dan doakan nanti suatu saat kamu bisa kembali lagi. Doakan agar kewenangan itu diberikan supaya dengan kewenangan kita bisa melakukan perubahan. Dalam satu insiden saat berkampanye di Sorong, Anies dicegat oleh warga Papua yang menagih janji agar bersikap adil kepada warga Papua jika terpilih. Hal ini sendiri mencerminkan keinginan masyarakat Papua untuk mendapatkan pemimpin yang peduli terhadap persoalan hak asasi manusia, keadilan, dan juga kesetaraan. Anies lihat, ini masyarakat Nusantara nih hidup dengan kami orang Papua ini. Orang pribumi ini hidup itu berdamai. Betul. Papua itu ada persoalan-persoalan psikologis yang harus diselesaikan dengan orang asli Papua secara baik-baik. Soal keadilan yang jadi masalah. Persoalan keadilan itu yang jadi utama. Anies menanggapi tuntutan warga tersebut dengan menegaskan bahwa persoalan keadilan, kesehatan, dan juga pendidikan menjadi fokusnya saat menjadi presiden nanti. Keadilan. Itu udah kalau spesifik. Kesehatan, pendidikan, Gitu. kuncinya di situ. Kalau menurut saya, Anies Baswedan melihat kontestasi Pilpres ini sebagai kesempatan untuk melanjutkan perjuangan menangani ketimpangan khususnya di Papua dan mengubah gagasan perubahan menjadi tindakan nyata untuk menciptakan keadilan dan juga kesetaraan di seluruh Nusantara. Ia ingin menghadirkan narasi yang menarik dan substansial mengaitkan pengalaman kerja kemanusiaan yang telah dilakukan selama 14 tahun dengan visi politiknya untuk memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Kalau menurut kamu bagaimana?